warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi. Saya sebagai Nuraini supervisor. Saya Rini Spidar di sini berperan sebagai coach. Dan saya Tedur Iqbal sebagai coach. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Baik, kita akan melakukan pra-supervisi kompetensi inti coaching, present, mendengarkan aktif, pertanyaan. Saya akan mengamati Ibu ketika Ibu sedang menjadi coach nanti. Ibu, Bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih detail? nanti saya ingin Ibu mengamati lebih detail ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada sang coach saya. Nanti Ibu lihat apakah pertanyaan saya sudah cukup menjadi pemandu bagi coach atau belum. Seperti itu, Bu. Baiklah, kalau kegiatan itu yang Ibu inginkan untuk saya amati sekarang, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah saya siap, Bu. Coaching akan kita mulai sekarang. Assalamualaikum, Bu. Salam Pak Iqbal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Pak. Tapi kayaknya dari raut-raut wajah Bapak seperti ada yang ingin Bapak ceritakan ya. Rencana Bapak kemarin jumpa saya kan ada yang ingin Bapak ceritakan katanya. Gimana nih, sesuai nggak rencana kita? Apakah mengenai hal itu? Iya, ini lanjutan dari yang kita rencanakan kemarin, Bu. Iya. Saya ada masalah nih di sekolah Iya. tentang murid dan juga ada kantin yang bandel ini, Bu. Maksudnya siswa Bapak, ini kan Bapak posisinya wali kelas nih, Iya. ya kan? Berarti siswa Bapak Iya, tentang siswa dan kantin. tentang siswa saya yang sering bolos sekolah. Bukan Bolos. bolos sih, Bu, cuman Jadi sering tidak apa? masuk sekolah. Tidak masuk Ya. sekolah. Oke. Apakah Bapak sudah identifikasi masalah anak ini? Maksud saya, apakah Bapak sudah cari tahu apa yang membuat dia bolos sekolah? Jadi kan Pak, seperti kita ketahui nih ya, walaupun anak-anak melakukan kesalahan, sebenarnya mereka itu ada tujuan, ada hal di balik kesalahan mereka itu. Apakah Bapak sudah cari tahu mengapa siswa Bapak yang di kelas ini berbuat demikian? Iya sih, Bu. Sudah saya cari tahu tentang profilnya bagaimana kan. Iya. Ini anaknya kan sering tidak masuk sekolah ceritanya. Oke. Kemudian Sekolah. beberapa hari tidak masuk. Ya, Akhirnya saya panggil ini anak, ya. bukan ke kantor, tetapi di depan sekolah. Kebetulan di depan sekolah kita ada tempat duduk, Bu. Oh, Ya. kayak semacam, ya. Ya. Oke, saya paham di depan Nah, kelasnya Pak ya, di ya, kursi ya, itu. oke. Oke. Karena kalau kita panggil ke kantor kan terpengaruh ke mentalnya juga, bukan? Iya. Kita ada masalah apa? Iya, gitu, ya harus anaknya. menghadapi lebih dari satu guru mungkin di pikiran dia Iya, ya. Oke. akhirnya untuk menjaga perasaannya dia, Iya Pak. mentalnya dia juga, akhirnya Iya, Pak. saya panggil secara person, Ya. kemudian saya mintai keterangannya dan saya cek ke lapangan tentang profil keluarganya bagaimana. Karena menurut dia bolos sekolah karena keterbatasan ekonomi. Oh, keterbatasan ekonomi. Ini Bapak tadi kan katanya Bapak sudah menelusuri sampai ke tempat tinggal dia nih, Iya. ya kan? Apakah Bapak berjumpa orang tuanya ataupun Bapak berjumpa siapa sehingga Bapak yakin itu masalahnya? Memang saya nggak berjumpa dengan orang tuanya, Lalu? tapi saya melihat skate di mana dia tinggal. Iya. Saya identifikasinya bukan secara langsung, Oh, iya. tapi melihat Bapak perkembangan keluarganya. mempelajari Iya. lingkungan tempat dia tinggal, gitu ya? Oke, lalu? Dan saya temukan ya bahwa yang diceritakan sama yang faktanya ini sesuai. Oh, begitu. Nah, dan itu masalahnya sudah saya temukan solusinya sih, Bu. Jadi ini ya, menurut Bapak ya, ini kan anak Bapak ini kan statusnya siswa. Iya. Jadi menurut Bapak idealnya seorang siswa itu seperti apa sih? Ataupun Bapak inginnya itu dia menjadi siswa seperti apa? Idealnya bukan karena dari profil keluarganya dia kan orangnya kurang mampu. Iya, tadi kurang mampu secara ekonomi ya. Iya. Keterbatasan ekonomi. Iya. Nah, dari sini saya ingin siswa ini bisa terus selalu sekolah Ya, sehingga dia bisa memperbaiki ya. ekonomi
keluarganya dia. Oh, Nanti gitu kalau ya. dia besarnya nanti, dia yang bisa Jadi mengupgrade tulang keluarganya. Oke, ya, paham. Berarti si anak ini sering bolos karena harus bantu orang tuanya secara ekonomi ya. Ya, ekonomi. Apakah kenapa anak ini harus melakukan hal tersebut? Apakah orang tuanya sakit atau dia tidak punya orang tua atau seperti apa ini, Pak? Orang tuanya masih ada gitu. Masih Cuman, ada. Apa istilahnya? Sudah lanjut Karena- usia atau gimana? Lanjut usia belum terlalu tua sih Bu. Ya. Cuman karena orang yang tinggal di pedalaman, Iya. kebanyakan ini anak-anaknya banyak Bu. Oh, Nah, iya. itulah yang Oke. membuat dia, alasannya dia nggak sekolah. Kan yang pertama Bantuan uang tua? jajannya nggak ada. Oh, Nah, kurang. iya. Hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya. Kemudian kalau orang tuanya kerja pergi berkebun, Ya. dia sering menjaga adiknya yang Oh, masih kecil. Iya. Kemudian lagi ini sudah saya cari solusinya Iya. dan alhamdulillah berhasil. Oh, jadi ternyata setelah Bapak coba cari tahu apa nih ke tempat tinggal dia, apa yang membuat dia seperti itu, Bapak juga sudah punya solusi. Ya, solusinya sudah ada, Sudah ada. Sudah Dan- Bapak coba utarakan kepada si anak? sudah diprogramkan Bu. Oh, Sudah oke, diprogramkan dan berjalan. Ya. Cuman di balik solusi yang saya cari Ya. ada dampak ke istilahnya keterkaitan ataupun apa istilahnya ketergantungan dengan saya istilahnya. Oh, jadi setelah Bapak bantu carikan solusi, malah si anaknya sekarang menjadi tergantung sama Bapak. Iya, Jadi apakah itu kembali menjadi masalah bagi Bapak atau tidak? seharusnya menjadi masalah Bu. Karena begini, karena saya ingin anak ini sekolah bukan karena iming-iming yang saya berikan, Oh, tetapi gitu. atas kesadaran dia sendiri. Iya, berarti Karena dia ini melanggarkan kedisiplinan Bu. Iya. Terlambat datang ke sekolah pun iya, ya kan? Jarang hadir juga iya, Jaraknya ya. juga iya. Akhirnya yang solusi yang saya temukan, saya beritahukan ke dia, Ya. yang bahwa andaikan kamu bisa datang lebih dari sebelum jam 8, Iya. di bawah meja ada bapak letakkan uang 5.000-an. Iya. Dan itu milik kamu, andaikan kamu datangnya Tepat. tepat ataupun sebelum jam 8. Iya. Dan seiring berjalannya waktu, anak ini sudah mulai disiplinnya sudah terbentuk. Karena disiplin terbentuk kan karena kebiasaan. Iya, Pak, benar. Yang dulunya dia telat, akhirnya karena telatnya pun dimaklumi. Mungkin Iya. harus nyanyi dulu minta uang Iya, jajan iya, baru, iya, ya kan? Karena kondisi di rumah, Pak, Karena ya. kondisi di rumahnya. Nah, setelahnya sebulan berlalu, Iya. ini anak sudah mulai rutin, Iya. sekolahnya sudah mulai rutin. Yang saya takutkan anak ini sekolah karena iming-iming yang saya berikan, bukan atas Iya. kesadaran dia sendiri. Iya, saya paham. Di sini yang saya pahami ya, Iya. Bapak mencoba merubah motivasi perilaku si anak ya, Iya. dari sekolah karena bujukan ataupun hadiah yang Bapak berikan, menjadi dia sekolah atas dasar kemauannya sendiri. Dia sadar bahwa sekolah itu penting untuk diri dia. Iya. Apakah hal tersebut yang ingin Bapak capai? Itu yang ingin saya capai. Iya. Karena apa? Karena saya ingin memotivasi dia supaya ini anak bisa menjadi tulang punggung keluarganya nanti. Kalau dia berhasil, otomatis dia Iya. bisa menaikkan derajat Belajar keluarganya. keluarganya. Berarti tujuan Bapak minta dia sekolah dengan rajin, belajar dengan rajin, supaya dia berhasil di kemudian hari, sehingga dia bisa menggantikan kalau ayahnya atau ibunya untuk menjadi tulang punggung keluarga sekaligus mengangkat derajat keluarganya. Seperti itu, Pak, ya. Iya, Ibu. Jadi untuk sementara ini kan si anak itu udah rajin nih sekolah, ya Iya. kan? Karena mungkin bantuan lah dari Bapak. Lalu untuk kedepannya Bapak ingin supaya dia tidak bergantung kepada Bapak. Apakah sekarang Bapak punya rencana atau seperti apa nih supaya si anak ini pelan-pelan mandiri terlepas dari Bapak? Apa rencana Bapak? Rencana saya gini sih, Bu. Jadi ini anak sudah mulai rajin ya, Iya. sudah mulai disiplin, kemudian belajarnya pun sudah mulai teratur, Iya. ya kan? Mungkin dia dulunya selain karena alasan yang disebutkan tadi, Ya. mungkin juga karena efek minder di Iya. kemana-mana. Nah, jadi efek minder ini terjadi karena
ke perbedaan profil siswanya, Bu. Oh iya, iya. Nah, sebaliknya saya akan coba menerapkan ataupun menghimbau untuk siswa yang di lokal saya ini, Bu, untuk seterusnya sebelum ke sekolah, Ya. ya kan, ataupun di sekolah ini diwajibkan ataupun meminta kepada mereka untuk membawa bekalnya sendiri ke sekolah. Oh, ya. oke, itu solusinya. Ya, Jadi ya, ya. dengan cara begini, Ya. otomatis walaupun yang bekalnya lauknya kan bermacam. Iya, iya, Ada iya, yang iya. buah telur, Iya, ikan, iya, telur iya. jam, ada pun yang nggak bawa lauk. Iya. Nah, di sana nantinya ketika jam istirahat mereka bisa kumpul bersama, hari tukar-tukaran lauk, makan Iya. bersama, hingga kebersamaan akan terbentuk. Iya, oke, oke, bagus Pak. Bagus. Akhirnya anak yang ini minder dulunya menjadi akrab dengan yang lain. Ya, jadi berbaur ya. Jadi berbaur. Jadi pun jika pun dia tidak punya uang jajan di rumah, cukup bawa bekal dari rumah, mereka makan sama-sama, kan dia jadi anak-anak, wajar lah anak-anak dengan usia kayak seperti itu memang merasa minder ketika dia jajannya kurang, tidak sama dengan temannya. Tetapi dengan solusi yang Bapak tawarkan kepada anak-anak bahwa bekal dari rumah gitu kan, makan sama-sama, sehingga yang tidak punya jajan kan tidak terlihat. Yeah. Seperti itu ya yang Bapak Yeah. tunjukkan ya. Jadi bagus sih Pak, ide Bapak. Selama ini sudah berapa lama berjalan itu Pak? Itu belum dijalankan. Oh, ini Baru rencana sekedar Bapak ya? programnya. Iya, Nah, rencana Bapak untuk membuat si anak mandiri terlepas dari Bapak terlepas ya? dari tadi. Oke. Nah, saya lihat manfaatnya pun banyak. Iya. Ada di problemnya kan dua. Iya. Ada yang problem lagi di kantin. Iya. Nah, kantin yang nakal ini. Iya. Di kantin sekolah kan tidak diperkenankan untuk menjual makanan yang mengandung pewarna Oh, iya iya ataupun iya. yang Warna. Ya tinggi bahan kimianya Tinggi lah bahan mungkin ya. kimianya, ya. Iya, Pak. sehingga kalau anak terbiasa dengan membawa bekal di rumah, Iya. otomatis dia nggak jajan lagi di kantin. Iya. Nah, Iya iya iya. itu manfaatnya. Oke. Yang kedua, manfaatnya yang kedua, kebersamaan Ya. akan terbentuk di dalam siswa. Iya. Yang ketiga, rasa persaudaraannya di dalam satu kelas ini seperti Jadi semakin kuat gitu mungkin Pak. semakin kuat, ya. Iya, oke. Seperti satu keluarga itu, Bu. Iya. Ya kita ketika sering makan sama-sama, berbagi lauk, walaupun Ya. ada lauknya yang mewah, ada yang sederhana Ya. ya kan, anak-anak nanti pasti tuh rasa berbagi anak-anak muncul ya kan Pak. Ya. Oke, baguslah itu saya rasa program Bapak. Semoga segera bisa Bapak realisasikan sehingga anak Bapak yang tadi bermasalah mendapatkan solusi dan juga penguatan bagi teman-teman lainnya di kelas. Ya. Saya anjurkan sih segera Bapak laksanakan Pak kalau seperti itu. Jadi ada lain yang bisa saya bantu? Rencananya gitu sih, Bu. Ya. Untuk ini segera saya Realisasikan? realisasikan dan Ya. kemudian saya mengevaluasi perkembangannya bagaimana. Iya, Bapak lihat juga nanti Bapak pantau secara berkala ya. Karena setiap program ini kan ada evaluasinya. Iya, iya. Mungkin kurang bagus ataupun mana yang perlu diperbaiki, karena untuk kita perbaiki. Oke, bagus sudah bagus sih saya rasa rencana Bapak. Semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil. Jikapun nantinya Bapak menemui kendala, Bapak ingin cerita lagi sama saya siap menjadi pendengar dan membantu Bapak menemukan solusi-solusi lainnya. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Atau selesai ini mungkin ada hal lain? Ya, rasa cuma itu sih, Bu. Kan. Cukup? Cuman yang saya herankan begini, Bu. Iya. Mungkin dari auranya nih, Bu ya. Iya. Karena auranya kita mengadunya ataupun berkonsulnya sama yang senior, jadi yang sudah punya pengalaman. Ya kan? Iya, iya. Ya, jadi orangnya ikut naik. Sebelumnya saya belum kepikiran ini yang akan saya lakukan. Oh, gitu. Ketika saya konsul dengan ibu, Ya. ya kan, saya berdiskusi dengan ibu, saya langsung menemukan idenya. Nah, ini kan Pak Iqbal saya rasa terlalu berlebihan, ya kan? Saya senior, mungkin tidak senior dari segi pengalaman Dari kerja, segi ya kan? pengalaman. Sehingga Bapak mendapatkan, selesai solusinya dari Bapak sendiri. Saya kan nggak ngomong, saya tidak menemukan solusi itu. Saya juga hanya mendengarkan itu dari Bapak. Bapak menemukan sendiri. Kalau begitu sih, alhamdulillah jika masalah Bapak selesai setelah Bapak coba ceritakan itu ke saya. Jadi tidak ada hal lain ini Pak. Kalau sudah selesai, saya juga ada jam mengajar nih sebentar lagi. Bapak ada kegiatan lagi? Oh, boleh bersama juga, Bu. Oke lah, kalau begitu selesai Pak untuk sesi curhat lah istilahnya Ya. kan, curhat Bapak kali ini.
Jadi kalau ke depan Bapak ada kendala, boleh Bapak lagi nanti cerita-cerita lagi ke saya. Itu Terus Pak. juga karena ibu membersamai saya menghadapi masalah. Sama-sama Pak Iqbal. Semoga kedepannya kalaupun ada masalah saya bisa langsung ke ibu. Ya, boleh ke saya, boleh ke teman-teman lain. Mana yang membuat Bapak nyaman lah. Oke, untuk waktu sekarang saya rasa cukup dulu Pak. Ya, Bu, terima kasih atas segala waktunya. Sama. Mohon izin Bu. Meeting kita sudah selesai. Saya akan melakukan kegiatan selanjutnya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya Bu, tentu saja memang itu yang paling saya harapkan. Apakah tadi saya sebagai coach sudah benar atau belum dalam memandu coach saya? Bagaimana menurut Ibu penampilan Ibu saat menjadi coach tadi? Saya nyaman sih Bu, cuman saya nggak tahu nih perasaan coach saya, tapi tadi menurut penuturan dia dengan panduan pertanyaan saya, masalah yang dihadapi coach terselesaikan. Jadi saya rasa mungkin saya sudah cukup baik Bu ketika menjadi coach tadi. Tadi saya mengamati bahwa Ibu pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coach sudah sesuai untuk menjadi pemandu agar coach dapat menyelesaikan, menemukan solusi atas masalahnya. Iya Bu, tadi memang sebisa mungkin saya dalam memandu coach tadi sebisa mungkin saya menggunakan alur Tirta agar coach saya terpandu dengan baik untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Sebisa mungkin tadi saya upayakan menggunakan alur Tirta. Apakah alur Tirta saya sudah terlihat Ibu? Namun demikian saya juga melihat beberapa hal yang masih perlu untuk dikembangkan tadi Bu ya. Ya. Tentang alur Tirta juga, tentang rasa juga Bu ya. Iya. Oke Bu, mungkin ada beberapa kekurangan walaupun saya sudah mencoba melakukan kegiatan coaching, percakapan saya dengan coach tadi menggunakan alur Tirta. Ataupun mungkin ketika saya mendengarkan dengan aktif ada bagian-bagian yang tidak begitu terpantau oleh saya, apakah pertanyaan saya itu sudah cukup baik atau belum. Jadi apa rencana Ibu selanjutnya terkait kegiatan coaching? Rencana saya mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi Bu, memahami kembali apa itu coaching, kompetensi inti coaching, paradigma berpikir coaching, dan juga coaching sebagai supervisi akademik. Ya, caranya mungkin saya akan lebih banyak, akan lebih mendalami modul dan juga membaca referensi-referensi lainnya, baik itu entah dari browser internet Bu, ataupun mungkin saya juga akan nonton beberapa contoh-contoh video yang ada di YouTube seperti itu Bu. Baiklah, kalau begitu saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita ini. Ada banyak hal sih Bu. Yang pertama saya mendapat masukan umpan balik yang positif dari Ibu, di mana letak kekurangan yang harus saya sempurnakan nantinya ketika coaching ini benar-benar kita terapkan di sekolah, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesediaannya melakukan kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita juga orang lain. Sama-sama Bu, juga terima kasih atas pengamatan Ibu pada hari ini. Ya.